saya Sarma Santaria Pasaribu, NPM 208320202 dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Medan Area. Video kali ini untuk melengkapi tugas akhir semester saya di mata kuliah pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi pasar modal, jenis-jenis pasar modal, manfaat pasar modal, dan aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Untuk itu yang pertama yang saya jelaskan yaitu definisi pasar modal. Menurut pemahaman saya, definisi pasar modal merupakan sarana atau wadah untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli di sini adalah penjualan dan pembelian instrumen keuangan dalam kerangka berinvestasi. Tetapi, definisi umum dari pasar modal ini ataupun capital market ini merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor lainnya selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Kedua yaitu pelaku pasar modal, di mana para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama, emiten, perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, pemodal yang akan membeli ataupun menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi ataupun underwriter, lembaga yang menjamin ataupun yang menjamin terjualnya saham ataupun obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkannya emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker, perantara antara si penjual ataupun emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Jenis yang pertama yaitu pasar perdana atau primary market, di mana pasar perdana ini adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham ataupun emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut dipasarkan di pasar sekunder. Pasar perdana ini juga merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-sahamnya atau sekuritas lainnya yang dijualkan untuk pertama kalinya ataupun penawaran umum sebelum saham tersebut dicatat di bursa. Yang jenis yang kedua yaitu pasar sekunder ataupun secondary market. Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang selanjutnya, manfaat pasar modal. Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal ini adalah menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan adanya alokasi dana secara optimal, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Manfaat bagi lembaga penunjang, yaitu berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional dan memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Selanjutnya, manfaat bagi emiten
Tidak ada konven atau perjanjian sehingga manajemen dapat bebas mempunyai kebebasan dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Yang pertama, solvabilitas. Perusahaan tinggi sehingga akan memperbaiki citra perusahaan. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emiten di pasar perdana. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah pembangunan. Yang makin besar memerlukan dana yang makin besar pula. Perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain dalam pemanfaatan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Manfaat bagi investor. Yang pertama, nilai investasi tersebut tercermin dari perubahan harga saham yang diharapkan akan menjadi capital gains. Yang kedua, pemegang saham atau investasi akan mendapatkan dividen dan pemegang saham obligasi akan mendapatkan bunga tetapi setiap periode. Yang selanjutnya, dapat melakukan pergantian dan kombinasi surat berharga sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan. Aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Aktivitas pasar modal di Indonesia di era pandemi wabah COVID-19 ataupun COVID-19 yang melanda seluruh dunia memaksa berbagai negara membuat kebijakan untuk mencegah atau menanggulangi wabah ini seperti pemberlakuan lockdown, pembatasan kegiatan bisnis berskala besar, hingga larangan berpergian keluar daerah. Tidak terkecuali di Indonesia. WHO mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran COVID-19 lebih luas. Oleh karena itu, banyak sektor bisnis yang beralih ke online agar tetap dapat menjalankan kegiatan sesuai protokol yang berlaku. Hal ini sangat berdampak pada kondisi keuangan masyarakat secara umum, dengan kasus yang berbeda-beda, mulai dari pemotongan upah kerja, hingga adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keadaan ini memaksa mereka untuk mencari mata pencaharian yang baru demi kelangsungan hidup mereka. Salah satu kegiatannya yaitu investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang, di mana di dalamnya terdapat unsur risiko ketidakpastian. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti aset real yang termasuk tanah, emas, mesin, dan bangunan, aset finansial yang termasuk deposito, saham, obligasi, aviation, warrant, ataupun futures. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Peningkatan jumlah investor, khususnya investor retail, dapat memberikan dampak positif bagi dunia pasar modal. Harapannya di tahun-tahun berikutnya, transaksi yang ada di pasar modal dapat lebih sehat dengan semakin banyaknya investor retail. Untuk itu, investor retail perlu memperhatikan juga alasan-alasan melakukan transaksi. Tidak hanya asal jual dan beli, tetapi menggali informasi lebih dalam mengenai emiten tersebut melalui informasi fundamental maupun teknikal. Selain itu, mental para investor juga dapat siap dengan kondisi seperti pandemi ini. Kondisi emosional yang baik diperlakukan untuk menghadapi situasi dengan tren negatif seperti saat ini dan juga pada saat tren positif. Memastikan memakai uang atau dingin dalam melakukan transaksi saham, yaitu uang yang bukan merupakan tanggungan sehari-hari. Di masa pandemi ini masih ada investor yang menganggap saham sama dengan judi dan melakukan keputusan ekstrim menjual rumah ataupun mencari pinjaman uang demi melakukan transaksi di pasar modal. Tetapi jaga kewarasan juga saat bertransaksi di pasar modal. Semoga di tahun 2021 ini ekonomi semakin stabil dan penyebaran vaksin berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang pasar modal. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.